Di lorong-lorong kuno kota Mekah, jauh sebelum fajar Islam menyingsing, ada satu nama yang selalu mengundang decak kagum setiap mata yang memandang. Dialah Mus'ab bin Umair. Pemuda ini dulunya selalu memakai parfum termahal dari Syam dan jubah sutra terbaik di seluruh penjuru Jazirah Arab. Ia adalah permata kota Mekah, putra kesayangan dari keluarga bangsawan paling kaya raya. Namun, tahukah Anda, saat pemuda modis nan wangi ini wafat sebagai pahlawan pembela agama, kain kafannya bahkan tak cukup panjang untuk menutupi kedua ujung kakinya. Inilah kisah pengorbanan ekstrim dari seorang pangeran Mekah. Kehidupan glamor dan harta berlimpah ternyata tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan di dalam hati Mus'ab. Ketika desas-desus tentang seorang rasul yang membawa pesan tauhid mulai tersebar di Mekah, rasa ingin tahunya menuntun langkah pemuda ini ke rumah rahasia bernama Darul Arqam. Di tempat yang sederhana namun penuh ketenangan rohani itulah, Mus'ab menemukan apa yang selama ini ia cari. Ayat-ayat suci menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Pada malam yang sunyi namun bersejarah itulah, sang bangsawan menanggalkan kebanggaan duniawinya dan bersujud, menerima secercah cahaya hidayah yang akan mengubah total jalan hidupnya untuk selamanya. Namun, hidayah itu datang dengan harga yang sangat mahal. Sang ibu yang akhirnya mengetahui keislamannya murka besar. Ibunda yang dulunya memanjakan Mus'ab dengan segala kemewahan dunia, kini menjadi orang pertama yang merantai dan mengurungnya di sebuah ruangan gelap yang pengap. Fasilitas mewahnya dicabut total, pakaian sutranya diganti dengan kain kasar, dan ia dibiarkan kelaparan berhari-hari. Keluarga bangsawan itu mengira siksaan fisik akan memadamkan api iman di dada sang pemuda. Namun mereka salah besar. Penderitaan demi penderitaan itu justru semakin memperkuat akar keyakinannya, mengubah sang pemuda manja menjadi sosok baja yang tak tergoyahkan. Ketika penindasan di Mekah semakin tidak tertahankan, turunlah perintah untuk berhijrah demi menyelamatkan akidah. Mus'ab bin Umair yang dulunya tak pernah melangkahkan kaki keluar Mekah tanpa kereta tunggangan mewah, kini harus berjalan kaki membelah ganasnya gurun pasir menuju negeri Habasyah. Ia meninggalkan seluruh hak waris, tanah dan kekayaannya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Di bawah terik matahari yang membakar kulit dan terpaan badai gurun yang menyayat, Mus'ab lala menukar kenyamanan istananya dengan kerasnya kehidupan musafir, semata-mata demi mempertahankan cinta dan kesetiaannya kepada agama Allah. Kecerdasan, kefasihan tutur kata, dan akhlaknya yang mulia membuat Rasulullah mempercayakan tugas yang sangat bersejarah kepadanya. Mus'ab bin Umair diangkat menjadi duta Islam pertama, diutus seorang diri ke kota Yatsrib yang kelak bernama Madinah. Di kota baru tersebut, ia tidak membawa pedang atau pasukan, melainkan berbekal senyuman, kesabaran, dan lantunan ayat suci Al-Quran. Berkat kelembutan hatinya, satu persatu pintu rumah penduduk Yatsrib terbuka menyambut hidayah. Tangannya yang dulu terbiasa memegang perhiasan emas, kini menjadi perantara lahirnya basis kekuatan Islam pertama yang kelak akan mengubah sejarah dunia selamanya. Waktu terus berlalu hingga tibalah hari yang paling menentukan, yaitu Perang Uhud. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, Rasulullah menyerahkan panji utama pasukan Islam ke tangan Mus'ab. Ketika barisan kaum muslimin sempat kocar-kacir akibat serangan mendadak musuh dari arah bukit, Mus'ab tetap berdiri tegak, layaknya karang di tengah badai. Ia menjadikan dirinya perisai hidup bagi Rasulullah. Di saat ratusan musuh mengepungnya dari segala penjuru, ia tidak mundur satu langkah pun. Tangan kanannya terus mengibarkan panji kebesaran Islam sambil melantunkan ayat-ayat penyemangat, mempertahankan panji kehormatan itu di atas segalanya. Tragedi pilu tak dapat dihindari. Tebasan pedang musuh dengan kejam memutus lengan kanannya. Namun, demi Allah, ia tidak membiarkan bendera itu menyentuh tanah hina. Ia meraihnya dengan lengan kirinya. Saat lengan kirinya pun tertebas tanpa ampun, Mus'ab merengku panji tersebut ke dadanya dengan sisa-sisa lengannya, tetap bersikeras menolak untuk menyerah. Hingga akhirnya, sebuah ujung tombak menembus dadanya. Sang duta Islam pertama itu pun gugur sebagai syuhada. Ia jatuh ke bumi yang berdebu, menyerahkan jiwa sucinya kembali kepada Sang Pencipta. Mus'ab bin Umair telah memberikan segalanya, harta, keluarga, dan nyawanya.
Ketika hiruk-pikuk pertempuran usai, Rasulullah menghampiri jasad para syuhada dan terdiam kaku di depan jasad Mus'ab bin Umair. Pemandangan itu membuat sang nabi dan seluruh sahabat tak kuasa menahan derai air mata yang jatuh membasahi padang pasir. Pemuda yang dahulu dijuluki sebagai manusia paling modis di Mekah ini, kini tak meninggalkan harta sepeser pun. Kain yang tersedia untuk mengkafaninya hanyalah selembar kain kasar yang terlalu pendek. Jika ditarik ke atas menutupi kepala, maka kedua kakinya terbuka. Atas perintah Nabi, kepalanya ditutup dengan kain itu, dan kakinya ditutup dengan dedaunan idkhir. Itulah akhir epik sang pangeran Mekah, mewariskan keteladanan abadi bahwa kemewahan dunia tak akan pernah sebanding dengan indahnya cinta kepada Ilahi.